Di negeri yang besar ini, kita sering disuguhkan berbagai polemik. Tapi kali ini, yang dipersoalkan bukan soal kebijakan ekonomi, bukan pula tentang infrastruktur, pajak, atau pangan. Yang dipersoalkan adalah selembar kertas. Sebuah ijazah. Ya, ijazah seorang presiden. Isu ini bukan baru. Ia terus dihidupkan, diangkat, diputar ulang, seolah menjadi ritual musiman bagi sebagian orang. Padahal, fakta hukum sudah bicara. Mahkamah telah memutus. Universitas sudah bersaksi. Namun, mengapa tetap saja ada yang tak puas? Apakah ini soal keingintahuan yang murni? Ataukah ini soal kebencian yang dipoles dengan narasi akademik? Dalam cerita ini, ada dua sisi. Satu sisi mempertanyakan dengan penuh curiga, menggali, memprovokasi, bahkan memaksa masyarakat untuk ragu. Tapi diam-diam, dalam hati kecil mereka tahu, tak mungkin seorang kepala negara bisa melangkah sejauh itu tanpa lolos dari verifikasi dokumen. Di sisi lain, ada mereka yang mendukung sang presiden. Tapi dukungan mereka bukan buta. Mereka tak memuja tanpa pikir. Mereka percaya pada data, pada institusi, pada proses hukum yang sah. Mereka sadar bahwa menjatuhkan seseorang tanpa bukti hanyalah bentuk kemunduran moral dan intelektual. Dan di antara dua sisi itu, ada nurani yang resah. Nurani yang bertanya, sampai kapan kita membiarkan fitnah menjadi panglima? Sampai kapan kita terus bersuara tanpa bukti, menuduh tanpa tanggung jawab? Video ini bukan untuk memaksa Anda berpihak. Bukan pula untuk membungkam kritik. Ini adalah ajakan untuk berpikir jernih, melihat lebih dalam, bahwa kadang, suara yang paling lantang bukanlah yang paling benar. Bahwa kadang, mereka yang paling keras menggugat, justru yang paling takut bila kebenaran terungkap sepenuhnya. Selamat datang, di sebuah narasi yang tak hanya mengungkap fakta, tapi menyingkap sisi terdalam dari hati manusia. Sisi yang membenci tapi tahu kebenaran. Sisi yang mendukung tapi tetap waspada. Dan sisi kita semua, yang mendambakan negeri ini tetap waras, tetap adil, dan tetap berpijak pada kebenaran. Ada yang memandang bahwa tuduhan terhadap keaslian ijazah presiden adalah bentuk serangan politik yang tidak berdasar. Mereka menilai bahwa segala proses administrasi dan pendidikan yang telah dilalui oleh presiden sudah melewati tahapan legal, terverifikasi oleh institusi resmi, dan bahkan telah diuji oleh mahkamah. Tuduhan tersebut dianggap sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menjatuhkan integritas pribadi seseorang yang selama ini menunjukkan rekam jejak kepemimpinan yang kuat, merakyat, dan penuh kerja nyata. Mereka meyakini bahwa negara hukum tidak boleh tunduk pada tekanan opini liar yang tidak berdasar bukti. Sebaliknya, ada pula yang menganggap bahwa mempertanyakan keaslian ijazah seorang pejabat publik adalah bentuk kebebasan berekspresi dan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah. Mereka melihatnya sebagai wujud dari semangat transparansi dan hak publik untuk tahu, apalagi jika menyangkut kredibilitas seorang pemimpin nasional. Namun, perdebatan ini menjadi problematis ketika pertanyaan itu disuarakan secara berulang di ruang publik tanpa bukti kuat, dan justru berubah menjadi kampanye fitnah yang merusak tatanan informasi serta menciptakan polarisasi di masyarakat. Di tengah perbedaan itu, hukum harus menjadi penengah. Jika tuduhan yang disampaikan tidak berdasarkan fakta, maka hukum wajib melindungi martabat pribadi siapapun, termasuk pemimpin negara. Namun jika memang ada data yang bisa diuji secara objektif, seharusnya disampaikan melalui jalur ilmiah dan prosedur hukum yang sah, bukan melalui provokasi di media sosial. Demokrasi bukan hanya soal berbicara, tapi juga soal bertanggung jawab atas apa yang diucapkan. Berikut adalah komentar bantahan dari pernyataan Roy Suryo. Pertama, pakar telematika, Roy Suryo menyatakan tidak terima dengan perlakuan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi yang memperkarakan dirinya terkait kasus dugaan ijazah palsu menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT. Bantahan. Presiden tidak sedang memperkarakan individu sembarangan, tetapi melindungi nama baik dan kehormatannya sebagai warga negara yang dilindungi hukum. Tuduhan ijazah palsu bukan pendapat akademik netral, tapi merupakan tuduhan serius yang dapat mencemarkan nama baik secara luas dan sistematis, apalagi disebarkan melalui media digital. Kedua, untuk itu, Roy Suryo dan beberapa rekannya yang diperkarakan Jokowi membuat laporan kepada Komnas HAM pada Rabu, 21/5. Bantahan, setiap warga negara berhak mengadu ke Komnas HAM,
namun perlu dicatat bahwa kebebasan berekspresi tidak berarti bebas menuduh tanpa bukti. Tuduhan publik terhadap keaslian ijazah seorang presiden harus disertai tanggung jawab hukum, apalagi jika sudah dibuktikan oleh lembaga pendidikan dan mahkamah. Ketiga, menurut Roy Suryo, Jokowi telah menggunakan alat negara, yakni UU ITE dengan tidak semestinya. Bantahan, UU ITE bukan alat negara, melainkan produk hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara. Tidak ada penyalahgunaan bila undang-undang tersebut digunakan untuk melindungi diri dari pencemaran nama baik di ranah digital. Presiden adalah subjek hukum yang sah seperti warga negara lain. Keempat, adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya, ujar Roy di kantor Komnas HAM. Bantahan, justru keadilan hukum ditegakkan ketika semua orang, tak terkecuali pejabat atau mantan pejabat, diwajibkan bertanggung jawab atas pernyataannya. UU ITE secara eksplisit mencakup penghinaan dan pencemaran nama baik secara elektronik. Tuduhan ijazah palsu yang dipublikasikan tanpa bukti kuat merupakan pelanggaran. Kelima, sebagai salah satu perancang UU ITE, Roy menyebut regulasi itu tak boleh dipakai untuk memperkarakan seseorang yang menyuarakan pendapat ke publik. Jadi, jelasnya adalah Undang-Undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancangnya, jelasnya. Bantahan, menjadi perancang UU tidak memberi hak eksklusif menafsirkan UU secara sepihak. UU ITE sudah diuji dan diterapkan oleh lembaga peradilan. Ada perbedaan antara opini dan fitnah. Menyuarakan pendapat tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, apalagi menyerang kredibilitas presiden dengan tuduhan palsu. Keenam, apalagi tujuannya mengungkap dugaan ijazah palsu Jokowi demi tujuan akademik. Bantahan, tujuan akademik tidak bisa dijadikan tameng untuk menyebarkan tuduhan yang tidak berdasar. Dunia akademik yang sah mengedepankan metode ilmiah dan verifikasi data, bukan spekulasi dan pencemaran nama baik di ruang publik. Tak ada publikasi ilmiah atau riset akademik yang mendukung tuduhan ini. Ketujuh, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, itu merasa Jokowi telah menyalahgunakan pengaruh dan mengerahkan alat negara untuk menjeratnya dalam kasus hukum. Bantahan, Presiden tidak memiliki wewenang operasional langsung terhadap aparat hukum. Proses hukum berjalan berdasarkan laporan dan bukti, dan dilakukan oleh penegak hukum independen. Jika merasa tidak bersalah, pembuktian dilakukan di pengadilan, bukan dengan membalik tuduhan seolah-olah korban menjadi pelaku. Kedelapan, lebih lanjut, Roy Suryo juga mengaku hanya sekadar mempertanyakan keaslian dari ijazah Jokowi, bukan mencemarkan nama baik. Bantahan, mempertanyakan, menjadi pencemaran jika dilakukan berulang-ulang di ruang publik, tanpa dasar valid, dan menimbulkan kesan seolah-olah tuduhan itu benar. Mahkamah sudah menolak gugatan tentang ijazah palsu. Pernyataan Roy tidak lagi dalam koridor bertanya, tapi menggiring opini publik yang mencoreng kehormatan. Kesembilan, itu tidak digunakan untuk itu tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan, tuturnya. Bantahan, mengatasnamakan ilmu pengetahuan tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum. Ilmu pengetahuan dibangun atas fakta, bukan narasi spekulatif yang menghina. Dalam negara hukum, siapapun, baik masyarakat biasa maupun pejabat, harus tunduk pada aturan hukum yang sama. Ke-10, yang kami pertanyakan itu adalah hak publik untuk bertanya dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar pertanyaan biasa, pungkasnya. Bantahan, hak publik untuk bertanya dijamin, tetapi menyebarkan tuduhan serius seperti ijazah palsu melalui media publik bukan sekadar bertanya. Ini adalah bentuk insinuasi dan framing yang mengarah pada pembunuhan karakter. Terlebih jika terus disuarakan tanpa verifikasi, itu masuk wilayah delik hukum. Dan akhirnya, kita kembali pada satu pertanyaan yang paling jujur dari hati kita sendiri. Apakah kita masih bisa berpikir jernih di tengah derasnya suara-suara yang saling menuduh, saling membakar? Apakah kita masih punya keberanian untuk membedakan antara kritik yang membangun dan fitnah yang merobohkan? Karena negeri ini tak akan besar oleh mereka yang hanya bisa meragukan, tapi oleh mereka yang berani menegakkan kebenaran, walau sunyi. Ijazah hanyalah selembar kertas, tapi ketika dijadikan alat untuk meruntuhkan martabat, ia berubah menjadi senjata tajam yang bisa melukai akal sehat kita sendiri. Maka, sebelum jari kita menunjuk, sebelum lidah kita berkata, mari kita tanya.
Apakah ini dari nurani, atau hanya dari benci? Terima kasih telah menyimak. Jika kau berdiri di pihak yang benar, kau tak perlu berteriak, cukup tegak dan terus melangkah. Karena kebenaran, tak butuh pembela yang bising. Ia hanya butuh waktu, untuk akhirnya menang. Terima kasih.